Dan hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja membeli katun, katun dipakai di kayu arah. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Itu karena tradisi di negeri Melayu hanya sekedar membalas pantun saja. Yang penting semuanya bahagia. Dari bunyinya macam tak bahagia. Kira-kira apalah yang Ustadz rasakan melihat dari belakang ada anak-anak muda yang hebat tadi? Dalam hati saya, ini kan 4 orang ini ganteng, muda, terkenal, kaya. Kok mau-maunya mereka tobat? Itu yang saya belum masuk akal saya. Allahu Akbar. Banyak orang yang tobat menjelang Ramadan ini pasti tanya, Bapak kok tobat? Saya divonis 5 bulan lagi mati Pak Ustaz. Kok tobat? Apalagi Pak Ustaz, udah diintai-intai malaikat maut, udah pensiun, udah tua Pak Ustaz. Ini dibilang tua, masih muda. Dibilang tidak terkenal, sedang di atas awan. Dibilang ganteng, oh jangan tanya lagi. Bisa-bisanya mereka mau taubat. Apalagi yang kita miliki, semuanya ada pada mereka. Muda, terkenal, kaya, ganteng, taubat. Lalu yang tersisa untuk kita tuh apa, Beb? Yang tersisa sama kita hanya satu yang mungkin masih dititipkan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau saya tausiah itu saya tengok ke bawah banyak orang tua. Malam ini anak muda semua. Memang ada beberapa orang tua, tapi itu sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Luar biasa Batam. Mudah-mudahan kota-kota lain di Indonesia meniru Batam. Walaupun nampaknya malam ini Ustadz Abdul Somad tausiah di Batam, tapi rekaman ini ceramah, apalagi mungkin malam ini live dan akan ditonton di seluruh saudara saya dari Papua sampai Sabang, Maroko sampai Maroke melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tema kita pada malam hari ini adalah menjemput Ramadan. Itu bahasa anak muda. Ramadan ini tak jemput, mau dijemput, tak dijemput, tetap datang juga. Cuman bahasa orang KNPI itu begitu. Menjemput Ramadan, kata dia. Terserah dia lah, suka hati dia lah. Anak muda buat pengajian tabligh akbar dengan segenap kemampuan yang luar biasa dikerahkan. Di tengah lapang ada balegonya, ada pentasnya, maka ini kebanggaan yang luar biasa. Apalagi tadi diambil gambarnya dari atas, ini menjadi contoh bagi kota-kota lain. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu Batam kota maksiat, apa itu banyak maksiat, apa itu banyak dosa, kalian salah. Buktinya malam ini Batam menjadi tempat tabligh akbar. Betul? Tak tahu besok malam. Ini tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Saudara kita dari Muhammadiyah itu Ramadan jatuh hari Kamis. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia masih menunggu bulan. Judul lagunya Biarkan Bulan Bicara. Hari Rabu tanggal 22 Maret itu nanti ada acara melihat anak bulan. Anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Sore Rabu 22 Maret 2023 melihat hilal pakai teropong di atas gedung tinggi di setiap provinsi yang dibeli melalui anggaran belanja daerah. Di Pekanbaru teropongnya itu menurut kawan saya dibeli harganya 50 juta, dipakai di Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak anak bulan. Saya tanya kawan saya, kau lihat kemarin di FB ada gambarmu melihat anak bulan? Gaya-gaya aja itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi insya Allah di Batam kelihatan anak bulan. Amin. Kenapa? Karena tempat kami di Pekanbaru itu daratan, berawan, ditambah lagi ada kebakaran hutan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Tapi di Batam
sana dia di tepi laut, maka insya Allah kelihatanlah anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, berarti kita puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti Kamis 30 Sya'ban, kita puasanya hari Jumat. Jangan kelahi masalah ini. Anak bulan itu namanya apa Pak Ustadz? Hilal. Kalau bulannya bulat, Badar. Makanya kita selalu mengatakan Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Tala'al badaru min saniyatil. Kalau bulannya bulat namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin dan Hilaluddin. Makanya nanti waktu hari Rabu sore, kalau bisa Pak Hilal jangan keluar rumah dulu, karena sedang dicari-cari orang. Jangan sampai nanti pas panitia Ramadan mau melihat, itu dia. Jadi saksinya itu diangkat oleh Kementerian Agama, dan saksinya itu disumpah. Makanya saksi tersumpah dengan 3 kali menyebut nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, bahwa saya memang benar-benar melihat anak bulan. Dan matanya juga sudah diperiksa oleh dokter THT, telinga, itu hidung tenggorokan, dokter mata. Karena pernah juga kejadian waktu melihat anak bulan itu, ada dia ngaku, saya sudah melihat anak bulan, padahal tidak ada satupun saksi yang bersaksi melihat anak bulan, cuman dia sendiri saja. Heranlah ini pengadilan, kenapa dia bersaksi? Rupanya bulu matanya gugur. Jadi makanya saksi itu nanti di samping dia sudah disumpah, dia juga sehat walafiat. Yang ikut saudara kita dari organisasi Muhammadiyah, silakan berpuasa hari Kamis. Yang menunggu sidang isbat hari Rabu, mudah-mudahan sepakat kita puasa hari Kamis insya Allah. Tapi andai terjadi perbedaan, gak usah kelahi gara-gara ini. Karena beberapa tahun yang lalu kelahi, kamu puasa hari Kamis, kami tidak mau ikut hari Kamis. Yang satu mengatakan, kami puasanya hari Jumat. Ternyata ketemu siangnya, keduanya sama-sama ke rumah makan. Rumah makan yang restoran hantu itu. Mana ada rumah makan restoran hantu? Ada, kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Kabarnya itu tidak ada di Batam. Ada di tempat lain banyak. Di luar Batam itu ada. Cuman yang saya khawatirkan, ada lagi kabar mengatakan yang punya rumah makan ini beberapa udah pindah pula ke Batam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tausiah ceramah, jangan buka rumah makan, jangan jual makanan. Begitu selesai ceramah, enak dia jual makanan. Gak mungkin saya ceramah di situ. Andai saya larang, kenapa kau buka rumah makan di siang Ramadan? Emang masalah buat lo? Tapi kalau dibuatkan perdanya, peraturan daerah, dan saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, walaupun kau bukan saudaraku, satu akidah, satu keyakinan tidak Islam, engkau tetaplah saudaraku, satu Bhinneka Tunggal Ika, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saudara kita yang muslim ada di Pulau Bali menghormati saudara kita yang sedang nyepi? Betul? Maka kita sudah terbiasa. Jangan ajari orang Indonesia tentang toleransi, karena inilah negeri yang paling menghormati perbedaan. Insya Allah Ramadan tahun 2023 1444 ini berjalan dengan lancar sampai ke Idul Fitri, sehingga baju baru bisa dipakai insya Allah. Kuat kali amin orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kelihatan bulan suci Ramadan, masuklah kita ke bulan yang mulia itu. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa ghalliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutupkan. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Jamaah pun datang bertanya, Ustaz Somad, ya, jadi setan itu dibelenggu Pak Ustaz? Ya. Kenapa saya bawaannya mau marah, mau mengamuk aja? Berarti kau jadi setan. Banyak maknanya menurut para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Maknanya setan tetap berkeliaran. Lalu kenapa disebut setan itu terbelenggu?
Karena melihat imannya orang yang beriman, takwanya orang yang bertakwa, setan seakan-akan terbelenggu. Sama seperti anak santri jadi protokol pembawaan acara. Kebetulan yang ceramah Ustadz Abdul Somad, anak KKN di suatu kampung desa, pas lagi bawa acara, menggeletar dia. Assalamualaikum. Selesai acara ditanya, kenapa kau tadi menggigil? Karena ada Ustadz Somad di situ. Seakan-akan mulutku terbelenggu. Begitulah setan di bulan Ramadan. Digodanya orang ini untuk minum, tidak mau. Digodanya orang ini untuk makan, tidak mau. Digodanya orang ini melakukan perbuatan, tidak mau. Padahal orang itu makanannya ada, minumannya ada, badannya sehat. Kenapa tidak mau? Karena imannya kepada Allah. Maka setan berkata, seakan-akan aku terbelenggu. Jadi yang membelenggu setan itu adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jelas? Saya kalau mengajar di kampus dulu, itu saya jelaskan 3 kali. Sudah jelas? Belum Pak Ustadz? 2 kali saya jelaskan. Jelas tidak Pak Ustadz? 3 kali saya jelaskan. Jelas tidak? Lalu saya bilang, 2 kemungkinan. Aku yang keluar dari kelasnya apa kau? Tapi itu kan di kelas. Di tanah lapang kan tidak mungkin. 3 kali menjelaskannya. Penjelasan yang kedua menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Apa makna setan terbelenggu di bulan Ramadan? Selama ini orang kalau ada berbuat silap, salah, dosa. Yang salah, setan. Ustaz Somad tolong doakan ruqyah suami saya berselingkuh. Disalahkannya setan. Kata setan, aku tak ada goda dia. Emang laki kok gatal. Ada suami tak sholat, maka disuruh juga mendoakan. Ustaz Somad tolong bacakan ayat kursi. Suamiku tak sholat, Pak Ustaz, yang salah setan. Suami diganggu pelakor, yang salah setan. Kadang kita lama-lama kasihan juga sama setan ini. Saya khawatirnya nanti lama-lama muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Help me, kata setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, makna setan terbelenggu di bulan Ramadan, kejahatan itu ada 2 jalan. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan manusia buat salah di bulan Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu. Jadi kalau begitu yang buat dosa itu siapa? Manusianya. Makanya ada juga yang mengatakan, Pak Ustadz, ini sekarang banyak setan yang udah ngambil pensiun dini. Kenapa? Karena dulu setan menggoda manusia. Sekarang kata setan, gimana lah aku mau menggoda dia? Lebih parah pula dia daripada aku lagi. Ada yang membacakan ayat kursi ketika ada orang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Biasanya setannya lari terbirit-birit. Ini lain. Allahu la ilaha kata setan ketawa. Kenapa kau ketawa setan? Masa setan ngusir setan? Dibacakannya pula kaedahnya. Sesama setan dilarang saling mengusir. Bukan jahat, bukan salah ayat kursinya. Ayatnya bagus. Tapi yang salah adalah man behind the gun. Bukan pistolnya, bukan senjatanya. Senjatanya mantap, pistolnya mantap. Tapi orang yang berada di balik senjata itu. Maka sadarlah kita bahwa sesungguhnya kejahatan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan di bulan suci Ramadan kita diikat dengan rasa takut kepada Allah. Masuk ke toilet masjid, pintunya dikunci, pandang ke atas tak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada KPK, tidak ada Inspektorat Jenderal, tidak ada Kapolri, tidak ada Kapolda, tidak ada Kapolres, tidak ada Kapolsek. Tidak ada apapun yang mengawasi. Masuk ke dalam toilet kamar mandi masjid, melihat air di bak macam cincau. Ada orang Batam yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bak masjid? Tidak ada. Kalau ditanya, kau haus tadi? Haus. Kenapa kau tak minum dalam kamar mandi? Aku takut kepada Allah. Kalau iman ini yang di dalam Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, insya Allah ringanlah beban bapak-bapak dari kepolisian, ringanlah beban dari Inspektorat Jenderal. Mungkin KPK akan bubar. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang mengajak perbuatan maksiat, ayo kita buat maksiat, ayo kita dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Ayo kita sakau, ayo kita mabuk sama-sama. Aku sedang puasa. Lah sebentar aja. Tidak, ini sedang puasa. Nanti malam habis buka kita laksanakan. Takwa apa ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kamera menyala di atas. Dua mata yang merah itu bukan mata setan, karena setan sudah dibelenggu. Ini adalah kamera yang melihatkan bagaimana orang Batam menghadiri tablik akbar dari sudut ke sudut, dari kanan ke kiri, depan belakang, sampai ke belakang, sampai ke sana ada semua manusia. Yang di belakang pentas ini pun ada juga. Bagi bapak ibu yang kehausan, yang lupa bawa air minum, jangan khawatir, mobil pemadam sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu pelajaran yang pertama dari Ramadan, menanamkan rasa takut di dalam hati, takut melakukan perbuatan maksiat. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Kalau yang halal saja bisa ditahan di siang Ramadan, apalagi yang haram. Kadang orang ini haram karena tak dapat. Apa ini hukumnya? Haram. Ustaz Somad, ini ada duit korupsi. Berapa? 5 miliar. Haram. Untuk Ustaz setengah. Halal. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Amin. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, setan pun bisa melakukan itu. Kalau ada orang bisa terbang di atas awan, banyak yang bisa melakukan. Superman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Catwoman, semua bisa melakukan. Tapi ada satu yang tak bisa dilakukan manusia biasa. Dia adalah istiqomah. Maka istiqomah di dalam Ramadan itu akan kita bawa keluar Ramadan, mewarnai 11 bulan di luar Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadikan ini Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kalau kita jadikan ini seakan-akan ini Ramadan terakhir. Tahun depan kan masih ada Ramadan Pak Ustaz. Ramadan tahun depan masih ada, tapi kau belum tentu ada. Rumah sakit makin tinggi, dokter makin banyak, penyakit makin merajalela, dan nyawa tak terselamatkan. Si anu tahun lalu Ramadan masih ada? Ada. Sekarang di mana? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Siapa yang bisa menyelamatkan? Banyak tetangga kawan sahabat kita lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita. Kenapa mereka sudah mati meninggalkan kita? Kenapa masih hidup kita sampai malam ini? Mudah-mudahan hidup sampai Ramadan. Takut nanti mati di Ramadan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah adalah yang paling baik amalnya. Ramai kita di tanah lapang ini. Apakah yang dilihat Allah yang paling tinggi jabatannya? Tidak. Karena jabatan tak lama. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Apakah yang paling dilihat adalah yang paling banyak hartanya? Harta akan binasa. Harta akan tinggal. Akan dicari, ditangkap, masuk ke penjara, memalukan keluarga dan negara. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang takut kepada istrinya. Oh, tidak, takutnya kepada Allah. Istrinya kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada suami. Suami kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada anak istrinya. Ustaz dari tadi cerita suami, cerita istri, tak dipedulikannya perasaan aku yang sudah menjomblo. Apa? Seminggu lagi puasa kau masih jomblo. Jadi yang membangunkan kau sahur nanti mercon. Betapa indahnya mereka yang menikah beberapa hari yang lalu. Nanti pas malam Ramadan dibangunkan, abang, so sweet, masya Allah, bang, kita terlambat sahur. Begitulah dia bangun di tengah malam untuk mengajak sholat tahajud.
Adinda, itu kalau nikahnya baru sebulan. Bangun! 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dibentangkannya lah sajadah. Apa nama sajadah? Sajadah cinta. So sweet. Usolli sunnatat tahajud rakaataini. Menjelang sahur kita tahajud dulu Adinda. Oke, my honey. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa nih bang? Ku tengok di TV itu di Makkah tahajud tuh berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Nasib kau ladek dapat laki imam silent. Ini Ramadan pertama, dia baru latihan. Bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang lakinya tak pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang mengadu. Ustaz Somad tolong doakan suami saya Pak Ustaz. Dulu kusangka kalau menikah sama dia akan bahagia. Kenapa kau mau nikah sama dia? Waktu dia datang ke rumah mobilnya besar, rupanya rental. Sekarang Pak Ustadz aku menderita. Bagaimana penderitaannya? Tidur sama laki tak sembahyang nih Pak Ustadz. Macam sekamar sama babi hutan. Janganlah bercakap begitu Pak Ustadz. Sakit hatiku tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang. Meninggal. Walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Suara saya tadi udah mau habis. Tiba-tiba muncul lagi. Saya heran, apa yang membuat suara nih? Rupanya gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa gonggong itu Pak Ustadz? Ini orang yang malam ini nonton streaming di luar Batam tak paham dia. Apa gonggong itu Pak Ustadz? Makanya datanglah kau ke Batam. Baru kau tahu gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal Pak Ustadz, halal lah. Itu yang menggunggung bukan itu. Dia di laut. Nanti ku ceritakan gimana bentuknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ditanamkan kita disiplin. Kalau ada orang mengatakan orang Indonesia itu tidak on time, orang Indonesia itu selalu terlambat, orang Indonesia itu tidak tepat waktu, kalian salah. Datang kalian ke Indonesia di bulan Ramadan, semua orang Indonesia on time saat buka puasa. Betul? Memang betul cakap Ustaz. Memang betul cakap Ustaz. Lakiku Pak Ustaz malah lebih tepat, datang cepat lebih dari waktunya Pak Ustaz. Tempat kami jam 6.30 buka puasa, dia jam 5 udah buka Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi orang Islam yang mau makan? Ada perempuan haid? Mohon maaf. Ada perempuan yang mengandung? Ada perempuan yang sedang menyusukan anak? Ada orang yang musafir, ada orang yang tua renta. Ceramahlah saya di salah satu kantor. Bapak ini kumisnya melintang, badannya tegap berotot. Berbisik ke saya gak puasa. Kenapa Bapak tak puasa? Badan Bapak besar. Saya Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka 1. Kata dokter Bapak tak boleh puasa. Orang seperti ini, maka dia tidak bisa puasa karena dia kena penyakit akut, mah akut, diabetes akut, semua yang akut-akut tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah. Berapa fidyahnya Pak Ustadz? Tanya ke kantor Kementerian Agama. Dulu 1 hari 50.000, berarti 1 bulan dia membayar 1,5 juta. Kamu gak bisa puasa? Gak bisa Pak Ustadz. Bayar 1,5 juta bagi pekan miskin. Kalau gitu saya puasa aja Pak Ustadz. Banyak orang ketika disuruh bangun malam tahajud, bangun, iktikaf, bangun, disuruh sholat, siap. Tapi ketika disuruh membayar zakat, infak, sedekah, kumatlah penyakit aslinya, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut, sempili. Maka Ramadan inilah yang menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit bakhil. Di siang Ramadan, tegak di atas jembatan Barelang jam 1 siang. Rasanya semua air itu mau ditelan.
Pergi jam 5 sore ke pasar buka puasa, semua dibeli. Dari mulai semangka goreng sampai es bakar, semua dibeli untuk buka puasa. Tapi begitu didengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk dua teguk air, masuk 2-3 butir kurma. Mana hawa nafsu siang tadi? Mana? Apa kata istrinya? Tengoklah abang, abang ini lapar mata. Mata abang aja yang lapar. Perut abang udah tak muat lagi. Betul lah Dinda, betul. Jangan ulang lagi ya bang. Enggak, tobat abang, tobat. Besok jam 5. Abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau berkeliling lagi mencari makanan-makanan tadi. Memanglah manusia ini manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Apa yang dia lakukan kemarin sore sudah lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan, bahasa Arabnya tausiah. Inilah dia malam ini. Watawasau bil haq, watawasau bisawab. Apa yang Ustaz tengok ke sana? Gambar aku tuh. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oh, itu yang Ustaz tengok dari tadi. Iyalah, situ aku juga ada situ. Iya, situ. Mana bisa aku tengok kalian gelap, Kadang kita tak tahu kalau kita tidak merasakannya. Cerita tak cukup. Bagaimana rasanya Pak Ustadz naik di atas pentas di tabligh akbar? Nanti selesai acara, naik dulu sini. Naik dulu sini, tengoklah. Habis itu ceritakan besok. Foto gini ya, update. Begini rupanya rasanya. Lapar itu tidak bisa dideskripsikan. Lapar tidak bisa diceritakan. Carilah pakar lapar untuk menjelaskan. Profesor lapar. Menjelaskan tentang lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar. Lapar itu tidak bisa dibahasakan karena bahasa terlalu miskin untuk mewakili rasa. Maka rasa lapar hanya bisa dirasakan oleh orang yang lapar. Seminar internasional tentang lapar, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pembawa acaranya kenyang. Hanya melahirkan kata-kata yang dituliskan di atas rekomendasi seminar. Omong kosong, tak ada maknanya. Maka Islam tidak suka yang omong kosong. Bagaimana merasakan lapar? Maka langsung kau rasakan lapar. Gimana rasanya lapar? Walilit Pak Ustaz. Gulung rasanya usus tuh Pak Ustaz. Macam mana Ustaz dulu waktu kecil belajar pertama kali puasa? Pergi ke bawah tempat tidur, tempelkan ke semen. Baru agak dingin dia terasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain anak, lain caranya. Kawan saya tanya, tuh kau macam mana? Aku ke bawah tempat tidur, rasanya diletakkan semen agak tenang sedikit. Saya tanya kawan, kau macam mana? Aku pergi ke sungai gitu dia. Kau macam mana? Aku ke masjid. Kenapa ke masjid? Kumur-kumur 10, keluar 2. Itu anak-anak zaman kami dulu nakal-nakal. Anak zaman sekarang ini tak ada begitu. Kenapa? Dia tak puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang berpuasa. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Itulah yang diinginkan dari puasa. Jadi yang kebetulan orang Batam suka buat baju kaos, bisa untuk buat baju kaos. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung, macam nasi kawin. Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Dan ada satu pengalaman hebat orang Kepulauan Riau, bil khusus Batam. Saya dibawa ke Batam, naik ke atas speed, naik ke atas boat, naik ke atas kapal tongkang kayu, dibawa pulau ke pulau. Kami pun direkam pakai handphone, direkam video, di-share. Ustaz Abdul Somad berbagi beras dari pulau ke pulau. Siapa yang mengumpulkan beras yang banyak ini? Relawan-relawan gerakan infak beras Batam. Allahu Akbar. Adik-adik tim relawan sekalian, relawan tak bergaji, relawan bukan PNS, relawan bekerja lillahi ta'ala. Kenapa mereka tidak lelah? Karena prinsip mereka lelahku lillah. Kalau lelah berarti tidak lillah. Bagi Bapak Ibu, masukkan semua. Yang tak membawa duit, ada gelang, cincin, rantai, jam tangan, masukkan semua. Ke sini pula duluan. Inilah namanya senjata makan tuan. Masya Allah, tabarakallah. Udah kalian rekam?
rekamlah, rekam, buat slow motion. Nah, baru kasih backsound. Yang cepat-cepat, ada juga yang model begitu. Silakan, banyak ikan-ikan hiu di belakang. Ada ikan hiu. Kalau yang depan ini gonggong semua nampaknya. Gonggong bukan sembarang gonggong, tapi gonggong bisa menggunggung. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada saudara kita di pulau-pulau sana. Saya datang ke sana, tidak punya rumah, pendidikan tahfiz Quran, dibawa saya berkeliling. Saya ceramah dari pulau ke pulau, bukan hanya sekedar menonton, bukan mendengar cerita, langsung dibawa nyata, mengantarkan beras. Berasnya bukan beras saya, tapi begitu sampai ke pulau, penyerahan beras disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad secara seremonial. Di-share mereka foto, semuanya berterima kasih. Terima kasih Ustadz Somad sudah ngasih beras. Dalam hati saya, bukan beras aku. Begitulah hebatnya adik-adik dari KNPI. Begitulah hebatnya Paskas, pasukan amal soleh. Di manalah Ustadz Abdul Somad dikawal ceramah dari hotel sampai ke Masjid Agung. Pertama kali yang mengawal saya adalah biker Subuhan Batam. Ustadz Somad, ya. Besok Ustadz kalau bisa dari masjid, dari hotel ke masjid jangan pakai mobil ya Pak Ustadz. Kami mau antar Ustadz pakai motor. Oke. Besok kalian datang ke hotel ya? Iya. Nanti Ustadz kami bonceng. Dalam hati saya, kalian pikir aku lahir langsung tua, tak bisa pandai motor? Pagi-pagi itu dikasih mereka saya motor. Ini sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ustadz pakai ini. Yalah, saya bawa, saya gas. Sampai ke masjid, hilang mereka.